Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi Pak. Baik, anak-anakku semua, pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang mengenai asimtot. Kita lihat dulu judulnya. Ini judulnya asimtot tegak dan datar suatu fungsi aljabar. Baik. Mudah-mudahan kita sudah menyimak video yang saya kirim tadi malam. Jadi yang dikatakan asimtot di sini itu adalah suatu garis lurus. Ya. Ini dibatasi hanya asimtot tegak dan datar ya. Masih ada lagi asimtot yang lain, namun tidak saya bahas. Jadi yang dikatakan asimtot itu anak-anak semua adalah suatu garis lurus di mana garis tersebut selalu mendekati kurva, akan tetapi garis tersebut tidak pernah menyentuh apalagi memotong kurva. Semakin jauh kurvanya, maka garisnya itu semakin dekat. Itulah yang disebut dengan asimtot. Paham? Ini deskripsinya. Asimtot adalah suatu garis lurus dan seterusnya. Oke, asimtot di sini kita batasi dua saja, yaitu asimtot tegak dan asimtot datar. Nah, ini dia. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, asimtot tegak daripada fungsi aljabar. Ya. Misal diberikan sebuah fungsi hx, di mana fungsi hx ini merupakan fungsi rasional, di mana pembilangnya merupakan fungsi fx dan penyebutnya merupakan fungsi gx, di mana gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini syarat sebuah fungsi. Oke? Iya Pak. Kita lanjut. Asimtot tegak dari suatu fungsi hx tadi itu akan diperoleh jika fungsi gx-nya atau penyebutnya itu sama dengan 0. Paham? Pak. Jadi saya ulang sekali lagi. Asimtot tegak dari suatu fungsi hx akan diperoleh bila penyebutnya atau gx-nya itu sama dengan 0. Sedangkan asimtot datarnya itu akan diperoleh dari hasil limit tak hingga daripada fungsi hx. Jadi hasil daripada limit tak hingganya dari fungsi hx atau fx per gx, limit tak hingganya itu hasilnya merupakan asimtot datar. Sudah belajar tentang limit tak hingga dari suatu fungsi? Sudah Pak. Iya Pak. Hasil daripada limitnya itulah yang disebut dengan asimtot datar. Asimtot datar itu disimbolkan dengan huruf Y, sedangkan asimtot tegak itu disimbolkan dengan huruf X. Oke? Iya Pak. Oke. Jadi ini tidak ada yang baru, ya, tidak ada yang baru. Menghitung limit tak hingga dari suatu fungsi itu adalah materi yang sudah saya ajarkan. Namun sekarang hasilnya itu disebut asimtot datar. Sebagai contoh, tentukan persamaan asimtot tegak dan datar dari fungsi hx sama dengan 2x kurang 3 dikali x kurang 1 lalu dibagi dengan x kuadrat kurang 5x ditambah 4. Nah, dari sini kita bisa memilah-milah mana sebagai fx dan mana sebagai gx. Tentu dalam hal ini sebagai fx adalah 2x kurang 3 dikali x kurang 1. Hasil perkaliannya ini itu menjadi 2x kuadrat dikurang 5x tambah 3. Paham? Paham Pak. Oke. Iya Pak. Paham Pak. Sedangkan sebagai gx-nya di sini tentu adalah x kuadrat kurang 5x ditambah 4. Oke, kita akan lanjut menentukan asimtot tegaknya dulu. Ingat tadi suatu asimtot tegak dari suatu fungsi itu akan diperoleh bila penyebutnya sama dengan 0.
Dalam hal ini penyebutnya adalah Gx sama dengan X kuadrat kurang 5X ditambah 4. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini dia. Gx sama dengan 0, di mana Gx-nya adalah X kuadrat kurang 5X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan nilai X, diapakan kira-kira ini? Difaktorkan. Difaktorkan. Artinya, mencari dua buah bilangan, jika diperkalikan sama dengan positif 4, dan jika dijumlahkan sama dengan min 5. Berapakah kedua buah bilangan itu? X kurang 4, X kurang 1, X kurang 4, X kurang 4. Tentu kedua bilangan itu adalah min 1 dan minus 4. Nah ini dia, min 1 dan minus 4. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Dari sini akan didapat bahwa X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Dengan demikian, maka asimtot tegaknya dari fungsi Hx adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. ini asimtot tegaknya. Syaratnya harus penyebutnya sama dengan 0 atau Gx-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk asimtot datarnya, kita mencari hasil dari limit tak hingga dari fungsi Hx tadi. Nah, kita akan mencari limit tak hingga dari fungsi Hx tadi, yaitu fx dibagi gx, di mana fx-nya 2x kurang 3 dikali x kurang 1, dan gx-nya adalah x kuadrat kurang 5x tambah 4. Ini tadi sudah diselesaikan di slide sebelumnya, hasil perkaliannya adalah ini. Jelas? Sudah Anda belajarkah limit tak hingga yang bentuknya seperti ini? Sudah, Pak. Berapa hasil limit tak hingganya ini? Dua, Pak. Berapa? Pak. 2. Oke. Kenapa dikatakan 2? Karena kalau dibagi Dibagi dua. Bagi dengan X yang terbesar. jadi Pangkat terbesarnya. dibagi dengan Oke, X kurang karena pangkat tertingginya variabel untuk pembilang dan penyebut adalah sama, maka hasil limit tak hingganya tinggal membagi koefisiennya. Paham? Paham, Pak. Ya, kita lihat. Wah, ini diuraikan lagi. Dia katakan, saya akan ulang lagi untuk menyelesaikan limit di atas. Kita perhatikan pangkat terbesar dari variabel X untuk pembilang dan penyebut. Sangat jelas sekali ini. Untuk soal di atas, pangkat terbesar variabel X baik pembilang maupun penyebut adalah sama, yaitu berpangkat 2. Dengan demikian, maka penyelesaian soal di atas adalah tinggal membagi koefisien dari variabel pangkat terbesar untuk pembilang dengan koefisien variabel terbesar dengan variabel pangkat terbesar untuk penyebut. Berarti kalau begitu tinggal yang mana dibagi? 2/1. 2/1. Sehingga hasil limitnya sama dengan 2. Hasil limit inilah yang disebut dengan asimtot datar. Paham? Paham, Pak. Iya, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Mudah-mudahan sebentar di soal latihannya sudah ada yang kerja, bisa presentasikan lewat Zoom ini sebentar. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan persamaan asimtot tegak dan datar dari fungsi ini. Nah, kalau kita lihat sepintas lalu, ya, kita lihat sepintas lalu, di sini sebagai gx-nya adalah berapa? 2x kuadrat. 2x kuadrat kurang x Oke. kurang 1. Sebagai fx-nya berapa? 3x kurang 1. 3x kurang 1. Ah, ya, cocok sekali. Saya kira jelas ya. Kemudian, asimtot tegak itu diperoleh, jangan lupa, apabila gx-nya sama dengan 0. Nah, tinggal ini diapakan ini? 2x kuadrat kurang x kurang 1. Diapakan? Difaktorkan. Difaktorkan. Lalu ada pertanyaan, Pak, jika tidak bisa difaktorkan, pakai cara apa?
Rumus Rumus ABC yang biasa dikenal orang rumus kecap. Oke, kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya tentu 2x tambah 1 dikali x kurang 1. Jelas? jelas Pak. Sehingga dengan demikian akan diperoleh 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 1 sama dengan 0. Berarti yang ini x-nya adalah min setengah dan yang satunya lagi x sama dengan 1. Sehingga dengan demikian maka kita akan dapatkan persamaan asintot tegak daripada fungsi hx ini adalah x sama dengan min setengah dan x sama dengan 1. Jelas? Jelas Pak. Oke. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, mungkin kalian sudah bisa menjawab berapakah asintot datarnya ini? 0 Pak. Kenapa bisa 0? 0. Kenapa bisa 0? Karena pangkat pembilangnya lebih kecil Pak. Daripada pembilangnya, Pak. Oke, saya kira Anda sudah paham. Karena ini asintot datarnya 0 karena hasil limit tak hingganya adalah 0. Kenapa hasil limit tak hingganya 0? Karena pangkat tertinggi variabel untuk pembilang lebih kecil daripada pangkat tertinggi variabel untuk penyebut. Maka hasil limitnya, limit tak hingganya adalah 0. Sehingga dengan demikian maka asintot datarnya adalah Y sama dengan 0. Oke, ini dijelaskan. 3x kurang 1 pangkat terbesar variabel X adalah 1. Untuk yang Gx, pangkat terbesar variabel X adalah 2. Saya kira jelas sekali ya. Oke. Saya tidak perlu lagi ini membacakan, saya kira jelas. Maka dengan demikian hasil limit tak hingganya adalah 0. Dengan demikian maka asintot datarnya adalah Y sama dengan 0. Paham? Paham Pak. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Bagaimana materi ini, mudah atau susah? Mudah. Mudah. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Materi ini bisa sulit kalau penjelasannya tidak jelas. Oke? Pak. Ya. Kita lanjut ke example 3, contoh yang ketiga. Tentukan persamaan asintot tegak dan datar dari fungsi Hx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 dibagi dengan x kurang 4. Nah, saya kira ini untuk menjawab pertanyaan ini bisa kalian jawab secara langsung. Berapa asintot tegaknya? 4 Pak. 4. Berapa asintot datarnya? Tak terhingga Pak. Tak terhingga. Kenapa demikian? Karena kebalikan daripada contoh yang nomor 2 tadi. Ya kan? Karena pangkat terbesar variabel untuk pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi variabel untuk penyebut. Sehingga limit tak berhingganya hasilnya adalah tak berhingga. Saya kira jelas ya. Kita lihat penyelesaiannya. Oke, 4 betul. Kita lanjut. Apakah benar limit tak berhingganya hasilnya adalah tak terhingga? Oke, ini 3x kuadrat kurang 2x tambah 1 pangkat terbesar variabel x adalah 2. Untuk penyebut x kurang 4 pangkat terbesar variabel x adalah 1. Nah, dijelaskan lagi ini. Karena pangkat terbesar variabel x untuk pembilang lebih besar daripada pangkat terbesar variabel x untuk penyebut, maka hasil limit tak hingganya adalah sebagai berikut, yaitu tak berhingga. Sehingga dengan demikian maka maka asintot datarnya adalah tak berhingga. Bilangan tak berhingga itu merupakan bilangan yang sangat besar yang tak satu pun yang mengetahui bilangan tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi tak terhingga itu sudah dijelaskan pada pertemuan awal ya. Yaitu bilangan yang sangat besar yang tak satu pun mengetahui bilangan tersebut. Jadi dengan demikian maka contoh yang ketiga ini asintot tegaknya adalah 4 dan asintot datarnya adalah tak berhingga. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, inilah soal yang saya maksudkan tadi. Silakan.
Siapa yang mencoba? Carlon Pak. Satu Pak. Oke. Nomor satu Pak. Saya mau Husnul nomor 3 Nomor Pak. B Pak. Husnul nomor 3. Carlon nomor B Pak. Husnul nomor 3 Pak. Siapa? Amanda nomor 2. Carlon Husnul nomor B nomor Pak. 3 Pak. Husnul dulu dah. Nomor berapa Husnul? Nomor 3 Pak. Silakan Husnul. Mantap, berarti Tunggu saya foto Pak Dik. iya nak, iya anakku, silakan. Berarti video yang saya kirim berarti Anda sudah simak dengan baik karena buktinya saya Pak. Oke. Jadi tidak ada penghalang ya, sekalipun kita belajarnya secara virtual. Tergantung dari kita bagaimana menyikapi. Ya kalau gurunya serius begini, masa sih kalian tidak serius? Oke? Serius apa tidak ini? Serius kan? Sampai berkeringat ini nak. Sekalipun dulu. Husnul nomor 3. Nomor urut berapa ini Husnul ya? Nomor urut 16 Husnul. Ini Pak, nomor 3. Nomor urut 16 di absen. Iya. Husnul? Iya Pak. Oh ya, silakan Husnul. Jadi soalnya itu Bisa diperbesar sedikit. Ya, baru silakan komentarin nak. fungsi Hx sama dengan 3x dikurang 1 per x kuadrat dikurang 3x dikurang. Tapi Husnul, Iya Pak. kasih dekat ke mic-nya nak, kasih besar suaranya. Iya Pak, ya. Ya. Jadi penyelesaiannya itu dicari dulu fx-nya dan gx-nya Pak. Jadi fx-nya itu tidak lain adalah pembilang yaitu 3x kurang 1 dan gx-nya tidak lain adalah penyebutnya yaitu x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 10. Jadi yang pertama dicari dulu Pak asimtot tegaknya diperoleh jika gx-nya sama dengan 0 yaitu x kuadrat dikurang 3x dikurang 10. Jadi ini difaktorkan dulu Pak, jadi hasilnya x ditambah 2 dikali dengan x dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan minus 2 atau x sama dengan 5. Jadi persamaan asimtot tegak fungsi hx adalah x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 5. Kemudian dicari asimtot datar fungsi hx yaitu y sama dengan limit x tak menuju tak terhingga 3x dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 1 Ya. yaitu Mic-nya nurun, Husnul. yaitu sama dengan 0. Tahu alasannya sama dengan 0? Karena Pak karena pangkat pembilangnya lebih kecil Oke. daripada pangkat penyebutnya. Baik, saya kira penjelasan daripada Husnul sudah jelas. Mungkin yang lain juga sependapat ini adalah persis sama dengan contoh soal yang keberapa ini? Contoh soal nomor 2 Pak. Oke, mantap. Terima kasih Husnul. Bisa kita stop share Husnul. Kita lanjut. Mutiara Pak nomor Carlon 1. Pak. Carlon Pak nomor B. Nomor 2. Mutiara Pak nomor 1. Carlon Pak nomor B. Cino Pak nomor 4. Carlon Pak Mutiara nomor nomor 4. 1 Pak. Amanda nomor 2 Pak. Carlon Pak nomor B. Mutiara nomor 1 Amanda Pak. nomor 2 Pak. Yang lain. Carlon, Pak. Ini Carlon ada juga di sini. Amanda Amanda nomor 2 Pak. Amanda ada Toy di sini. Relvino. Carlon Pak. Mutiara Pak. Siapa? Pak Relvino. Carlon Pak. Carlon. Mutiara Pak. Iya coba Carlon. Carlon. Iya, Pak. Carlon itu nomornya 8. Yang lain lah mana yang lain seperti Mary, Gloria, Maya. Silakan Carlon. Yang nomor B Pak. Ya silakan nak kasih besar suaranya ya. Ya Pak. Ya. Karena sebentar ini saya rekam ya, baru nanti rekamannya bisa kita perlihatkan kepada orang tuanya. Ya Pak. Jadi yang ini nomor B. Mantap. Soalnya itu diketahui hx-nya itu 2x kuadrat ditambah 6x tambah 5. Lalu 2 tambah 5 per px kuadrat ditambah qx tambah r. Nah, jadi yang ditanyakan itu buktikan p ditambah q ditambah r sama dengan 0. Nah, jadi yang di sini adalah gx-nya. Gx-nya sama dengan px kuadrat ditambah qx tambah r. Dan diketahui di soalnya tadi, diketahui itu asimtot tegaknya itu sama dengan x sama dengan 1 dan x sama dengan minus 3. Nah, jadi kita ubah dulu jadi bentuk fungsi lagi. Jadi x kurang 1 dikali x tambah 3 sama dengan 0.
jadi kali masuk, jadi X kuadrat ditambah 3X dikurang X dikurang 3 sama dengan 0. Jadi fungsi GX-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di soalnya juga diketahui tadi, GX itu sama dengan PX kuadrat ditambah QX tambah R. Maka bisa dikasih samakan X kuadrat ditambah 2X kurang 3 sama dengan PX kuadrat dikurang QX ditambah R. Nah, ini karena sudah bentuknya sudah sama, maka bisa diketahui P, Q, sama R-nya. Nah, jadi P itu sama dengan koefisien dari X kuadrat, itu sama dengan 1. Lalu Q sama dengan koefisien dari X, itu sama dengan 2. Dan R itu sama dengan minus 3. Nah, yang ditanyakan itu adalah P tambah Q tambah R sama dengan 0, disuruh buktikan. Nah, makanya P itu sama dengan 1, ditambah Q sama dengan 2, ditambah R itu sama dengan minus 3, maka 1 ditambah 2 ditambah minus 3 itu sama dengan 0. Jadi terbukti P ditambah Q sama R itu 0. Luar biasa, Carlon, luar biasa. Thank you Carlon. Ya, Pak. Oke. Yang sebentar bisa di-set jawabannya di grup ya. Siapa tahu ya, Pak. masih ada temannya yang belum bisa. Tunggu saya lihat dulu soalnya. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Masih ada ini. Ah iya, tunjukkan bahwa P sama dengan 0. Oke, siapa lagi berikutnya? Amanda, Pak. Mutiara, Pak, nomor 1. Amanda, Pak. Mutiara, Pak. Amanda, Pak. Delvin apa? Mutiara, Pak. Amanda, Mutiara, Pak. Pak. Amanda, Nomor 1. Elsie, Pak. Ini Mutiara, ada Pak. yang sudah selalu naik terus ini. Ananta Putri hadir, Pak. Siapa? Ananta Putri hadir, Pak. Nomor berapa? Nomor urut 3, Pak. Silakan Ananda. Nomor berapa yang mau dikerja? Ananta. Manda mau dulu, Pak. Oh, saya kira mau kerja karena. Ya silakan, Manda. Amanda, Pak. Iya. Tunggu dulu di, Pak. Nomor 2 ini. Iya. Jadi, terima kasih kepada Pak Kamo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 2 dengan soal HX sama dengan 2X pangkat 3 kurang 2X kurang 12 per 2X pangkat 2 kurang 8. Nah, ini kita mau buktikan tadi yang Pak sudah, kan tadi itu kita lihat di layar itu dia X sama dengan 2, X sama dengan min 2, Y sama dengan tidak ada atau tidak terhingga. Nah, di sini saya mau membuktikan bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita mau mencari asimtot tegaknya dengan cara kita ambil fx-nya ini di atas. Fgx-nya itu di bawah. Berarti 2x pangkat 2 kurang 8 sama dengan 0. Nah, 2x pangkat 2 sama dengan 8. Ini 8 yang kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti 2x pangkat 2 sama dengan 8 ini bisa kita coret. 2 dengan 8 ini bisa kita coret. Berarti menjadi x pangkat 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana caranya kita mau mencari x-nya? Nah, berarti ini 4-nya kita akarkan. Berarti sama dengan x sama dengan akar 4. Nah, kalau saya seperti ini, berarti hasilnya X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2, karena dia kan 4 di sini. Nah, kita sudah mencari tahu nih, atau kita sudah mendapatkan asimtot tegaknya. Sekarang asimtot datarnya dengan rumusnya bagaimana atau caranya bagaimana? Nah, ini kita menggunakan Y sama dengan limit X mendekati tak terhingga. Dengan fx per gx berarti 2x pangkat 3 kurang 2x kurang 12 per 2x pangkat 2 kurang 8. Nah, di sini itu juga kita pakai ketentuannya. Jadi biasa kan kita lihat di sini pada koefisien pangkatnya, dia kan kalau pembilang itu X pangkat 3, terus dia juga X pangkat 2 kalau penyebutnya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pangkat dari pembilang itu lebih besar daripada pangkatnya penyebut. Berarti dia itu hasilnya adalah Y sama dengan tak terhingga, atau bisa kita tulis dia tidak ada Y-nya. Jadi demikianlah
penjelasan dari saya tentang nomor 2. Apabila teman-teman apakah teman-teman sudah mengerti? Itu jelas. Jelas. Jago Nona. Ya, Pak. Oh, dapat bonus dari saya tidak ulangan harian ya? Iya, Pak. Ya, tapi ikut ulangan kan? Iya, Pak, ikut. Mantap, mantap. Jago mentu itu. Mudah-mudahan jadi dosen kan? Terima kasih, Pak. Ya, silakan stop share dulu, Nak. Oke, lanjutannya. Mutiara Pak, nomor 1. Mutiara Pak, nomor 1. Sebentar. Mutiara Pak, nomor 1. Siapa? Mutiara Pak, nomor 1. Relvino. Ya, jangan Korepino. Mutiara Pak. Ya, coba Mutiara. Baik, untuk soal nomor 1 itu HX sama dengan X kuadrat dikurang X kurang 6 per 2X kuadrat tambah 5X kurang 3. Jadi untuk asimtot tegak, jadi harusnya asimtot tegaknya itu 2X kuadrat tambah 5X kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi 2X kurang 1 dikali X tambah 1. Jadi X-nya itu 1/2 atau X dengan 3. Nah, untuk asimtot datarnya itu Y sama limit X menuju tak terhingga, di mana X kuadrat dikurang X dikurang 6 per 2X kuadrat kurang 5X per 2X kuadrat kurang 5X kurang 3. Jadi kan di sini karena pangkatnya sama, jadi dibagi itu X yang X kuadrat sama 2X kuadrat, jadinya sama dengan 1/2. Mungkin kalau sebenarnya saya ada PPT-nya ini. Tuh. Bapak. Sudah? Sudah Pak ini. Ya. Hasilnya itu X sama dengan 1/2 atau X sama dengan 3, terus asimtot datar itu X sama dengan 1/2. Oke. Oke. Iya Pak. Sudah. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Yang lain sudah jelas? Jelas, Mau Pak. tanya Pak, Ya, kenapa? kenapa itu yang boleh dikatakan asimptotnya tidak ada, padahal kan ada nilainya tak terhingga. Yang mana itu, Nak? Yang nomor 2 Pak. Oke, begini ya. Kenapa dikatakan tidak ada? Karena tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa tak berhingga itu merupakan lambang dari suatu bilangan tertentu. Paham? Paham, Pak. Iya, makanya dikatakan Pak. asimtot datarnya tidak ada. Jadi kapan hasil asimtotnya tak terhingga, berarti asimtot datarnya itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena tak terhingga adalah tidak ada satupun orang yang mengetahui bahwa tak terhingga itu adalah ini bilangannya. Itu tidak ada. Paham? Oh iya. Jadi kalau ada Ya, yang Pak. mengatakan 10 triliun, masih ada lagi bilangan di atasnya. Kalau masih ada lagi, sehingga dengan demikian dikatakan asimtot datarnya itu adalah tidak ada. Paham? Iya Paham, Pak. Pak. Paham Pak. Sekali lagi diulang bahwa tak berhingga bukan merupakan lambang bilangan tertentu. Bukan. Tidak ada satupun orang yang mengetahui. Sehingga dengan demikian maka asimtot datarnya tidak ada. Oke, ada lagi pertanyaan berikut?
Akan dilayani, nak. Akan dilayani. Oke? Halo? Oke, ada pertanyaan, nak? Sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas semua? Iya. Ya, Pak. Iya, kalau masih sudah jelas semua, baik, saya akan jelaskan. Yang dijawab oleh saudara Carlon. Oke, tadi jawabannya Carlon, P-nya berapa Carlon? Tadi P-nya 1, Pak. 1, Q-nya berapa? Q-nya 2, Pak. Q-nya 2. Dan R-nya adalah min 3. Ya, Pak. Jelas ya? Revino, bagaimana Revino? Sama Ji Pak. Sama. Ya Pak. Oke, baik, kita kembali lihat soalnya. Ingat, mempunyai asimtot X sama dengan 1, X sama dengan min 3. Artinya ini asimtot tegaknya. Dan ini merupakan asimtot datarnya. 2Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3/2. Lalu apa gunanya ini? Paham? Halo? Tentu ada gunanya ini kan? Tentu ada gunanya. Baik. Bagaimana penyelesaian yang sebenarnya? Oke. Mudah-mudahan ada yang ingat tadi soalnya, nak. Saya akan jelaskan melalui whiteboard di sini. Oke. Bentuk soalnya tadi adalah HX. Tolong yang lain mudah-mudahan bacakan di sini. Itu sama dengan berapa? 2 X kuadrat. 2x kuadrat. Iya. Ditambah 6X. 6x Tambah 6x ditambah 5. Ditambah 5. tambah 5. Kan harus ada gunanya itu asimtot datar. Masa tidak ada gunanya baru dicantumkan di situ. Baru di sini sebagai P ya, PX kuadrat. kuadrat tambah Q. QX. Oke. X tambah apa? R. Ya. Iya. Oke. Lihat baik-baik. Asimtot datarnya Y untuk soal ini adalah tentu 2/P. Betul? Iya Pak. Halo? Ya, Pak. Nah, berarti 2/P. Dalam soal asimtot datarnya sama dengan apa tadi? 3/2. 3/2. Nah, berarti dari sini Anda dapatkan nilai P kan? Ya, ini dulu dicari. Berarti sebagai P di sini tentu sama dengan berapa? 4/3. 4/3. Betul? Nah, Ya, Pak. ini sebagai asimtot datar. Jadi digunakan, jangan sampai tidak digunakan. Oke. Jelas semua? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Nah, ini asimtot datarnya. Penggunaan daripada asimtot datar. Oke. Nah, dalam soal diketahui bahwa asimtot tegaknya tadi X sama dengan 1 dan X sama dengan berapa? Min 3. Betul kan? Iya Ya, Pak. Pak. Nah, jika dimasukkan ke sini, maka nilainya harus 0. Jadi masukkan ke sini, P-nya berapa? 4. 4/3. 4/3. Nah, X kuadrat. Oke. Tambah QX tambah R sama dengan 0. Oke. Asimtot datarnya tadi X sama dengan 1. Substitusi ke sini. Iya. Substitusi ke sini. Nilainya harus berapa? 0 kan? Berarti ini berapa? 4/3 tambah Q. Tambah Karena X-nya 1 tambah R sama dengan 0. Jelas? jelas Pak. Lalu X sama dengan berapa? 2. Berapa tadi X-nya?
3, minus 3, minus 3, Minus 3. Minus? minus 3, minus 3. Betul minus 3? Iya Pak. Minus 3, Pak. Minus 3. Kalau dia minus 3, masuk ke sini berapa? Minus 9, 4. Oh, minus, ya. 9 kan? Minus 8, Pak. 9. 12, 9 berarti 12. iya Pak. 12. Di sini 3Q. Tambah R. Sama dengan 0. Nah, ini bisa dieliminasi. Kita kurangi. 4/3 dikurangi dengan 12. Hasilnya berapa itu? Atau 36. Berarti min 32 Per 3. per 3. 3. Ini diperoleh tambah 4Q. 4 Q. Sama dengan 0. sama dengan 0. Oke. Kita lihat anakku semua. Berarti dengan demikian ini pindah ruas ya, berarti 4Q itu sama dengan positif 32 per 3. 32 dibagi 4 berarti sama dengan 8 per 3. 8 per 3. Jelas? Jelas. Oh, sorry. Terus, Pak. Sorry, bukan begini ini. Harusnya ini tidak begini. Tanda panah di sini kan? Iya kan? Berarti Q sama dengan berapa? 8 per 3. 8 per 3. Jelas? Terus, Pak. Jelas dipahami semua? Nah, kalau Q-nya sudah didapat, tinggal masukkan ke sini. Jadi dimasukkan 4 per 3. Ini kan ditambah Q. Tambah Q kan? Halo? Iya, Pak. Q-nya 8 per 3. Kemudian ditambah apa? R. Tambah R, Pak. Sama dengan berapa? 0. 0. 0. Jelas? Jelas, Pak. Maka dengan demikian R-nya berapa? Min 12 per 0. Per 3. Min 12 Per 3. 12 per 3. per 3. Min 4, Pak. Hasilnya sama dengan min 4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Apakah Pak. sudah terbukti bahwa P ditambah Q tambah R sama dengan 0? Kita cek. P-nya berapa? 4 per 3. 4 per 3. 4 per 3. Q-nya berapa? 8 per 3. 8 per 3. 8 per 3. Dikurangi 12 per 3. 12 per 3. Per 3. Kurang 4. Sama dengan berapa? 0. 0. Berarti terbukti. Paham? Paham, Pak. Pak. Iya. Jadi kalau Anda mengambil P-nya tadi adalah berapa? 1, Q-nya 2, dan R-nya min 3, maka asimptotnya yang diperoleh bukan 3 per 2. Bukan ini. Paham? Paham, Pak. Iya. Jadi Paham, begitulah Pak. proses pengerjaannya. Silakan kita screenshot, baru saya akan absen. Supaya kita menghemat kuota. Bagaimana? Sudah? Udah, Pak. Saya screenshot. Ya, Sudah yang lain? Halo? Iya, Pak. Oke. Sekarang saya akan absen IPA 6. Tanggalnya adalah 6. Bukan apa, supaya menghemat kuota nak ya. AM Kinan? Tidak ada. Tidak ada Kinan.
Amanda. Hadir Pak. Amanda Natasha. Ananta Putri ada tadi. Andi Arnan. Hadir Pak, hadir. Oke. Andi Reski Amalia. Tidak datang lagi. Kalista. Hadir Pak, Kalista hadir Pak. Oke. Haidir. Haidir. Karlon. Hadir Pak, Caron hadir Pak. Oke. Chelsea. Elsie hadir Pak. Dewi. Hadir Pak. Elizabeth. Hadir Pak. Erika. Hadir Pak. Filianti. Aduh. Gloria. Hadir Pak. Hani. Heni. Aduh. Husnul ada. Indri. Hadir Pak. Ivana. Hadir Pak. Kesia. Hadir Pak. Maya. Mary. Hadir Pak. Mina Haki ada. Iya Pak. Muhammad Aden. Muhammad Asdal. Hadir Pak. Muhammad Sarkasi. Hadir Pak. Muhammad Hasbi. Enggak ada. Muhammad Ikra. Ikra. Muncul. Anaknya Pak Yusuf kayaknya ini. Mutiara. Hadir Pak. Nadila. Nadila hadir Pak. Regita. Hadir Pak. Reonar. Hadir. Hadir Regita. Sudah Reonar ada. Rizka Anugrah. Hadir. Hadir Pak Rizka. Rivaldo. Rivaldo. Izin Pak, izin. Oh, jadi. Oke. Rivano ada. Stefanus. Hadir Pak. Sahraini. Hadir Pak. Saya panggil sekali lagi yang tidak menjawab tadi. AM Kinan. Tidak ada. 1. Andi Rizki. 2. Haidir Ali. 3. Filianti. 4. Heni. 5. Waduh. Ini Kesia. kayaknya lagi WC Pak. Apa? Kenapa nak? Ini ada jadi Zoom Pak. Heni, ya kasih tahu kalau ada mana-mana. Ada Pak Heni. Ada chatnya aku lihat. Nomor berapa itu Heni? Lihat Pak. Oh ini ada. Heni. Iya. Heni Dia saja. bilang Filianti. Tidak ada ya, jadi saya ulang lagi. 1, 2, 3, 4. Maya. Maya hadir Pak. Ah. Muhammad Aden. Tidak ada Minto. 5. Muhammad Hasbi. 6. Muhammad Ikra. Ikra. Hadir Pak. Hadir. Oke, sebentar saya akan hitung yang alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Izin 1. Berarti 7. 7 berarti 29 yang ada ini. Oke anakku semua, saya kira untuk menghemat kota pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.